Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu di video pembelajaran kali ini. Nah, ini masih di bab PLDV dan SPLDV. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, ini masih bab PLDV dan SPLDV. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian PLDV dan SPLDV serta bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal cerita dalam PLDV dan SPLDV. Disimak baik-baik ya. Kita mulai dulu dari soal cerita persamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalkan terdapat soal cerita persamaan linear dua variabel, itu kita translate dulu menjadi kalimat matematika. Nah, contohnya ada soal seperti ini nih. Budi membeli 3 kilo ikan nila dan 1 kilo ikan patin, dan ia harus membayar 45.000. Tentukanlah model matematika dari soal tersebut. Nah, gimana caranya? Di sini kan ada dua variabel yang terlibat dalam soal cerita ini nih. Ada 3 kilo ikan nila, berarti ada ikan nila dan ada ikan patin. Kita buat dulu permisalannya. Kita misalkan dulu nih. Aduh, pantesan. Kita misalkan dulu nih ya. Misal kita buat permisalan dulu. 1 kilo ikan nila. Kita misalkan dulu 1 ikan nila itu sama dengan X, variabel X. Sebenarnya variabelnya bebas, boleh pakai huruf apa aja, tapi dalam hal ini Bu pakainya X ya. Terus yang kedua, variabel kedua adalah ikan patin, berarti 1 kilo ikan patin. Nah, kita misalkan 1 kilo ikan patin itu sama huruf Y. Nah, kalau udah, sekarang kita translate nih kalimat atau soal yang panjang ini menjadi model matematika atau kalimat matematika. Nah, di sini kan Budi itu membeli 3 kilo ikan nila. Kalau 1 kilo ikan nila adalah X, berarti 3 kilo ikan nila adalah 3X. Nah, ini ada kalimat selanjutnya adalah dan. Kalau dan berarti tambah nih. Dan 1 kilo ikan patin. 1 kilo ikan patin adalah Y, berarti ditambah sama Y. Sama dengan dan ia harus membayar 45.000, berarti sama dengan 45.000. Jadi soal cerita yang panjang ini kita ubah menjadi model atau kalimat matematika menjadi 3X tambah Y sama dengan 45.000. Ini yang disebut model atau kalimat matematika. Nah, ini masih dalam bentuk PLDV ya, karena hanya ada satu persamaannya. Sekarang kita lanjut ke SPLDV. Kita mulai juga dari modelnya ya. Contohnya, Ibu membeli 2 tas dan 2 sepatu. Ia harus membayar 129.000. Sedangkan Ani membeli 3 tas dan 1 sepatu dengan harga 107.000. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Nah, di sini ada 2 variabel yang terlibat nih. Ada tas sama ada sepatu, dan terus ada 2 persamaan. Ada Ibu sama ada Ani. Kita translate kalimat panjang ini menjadi model. Kita misalin dulu nih. Harga tas, kita kan nggak tahu nih harga tasnya berapa. Kita misalin harga tas itu sama X. Terus harga sepatu, kita misalkan sama Y. Kita udah punya 2 variabel, ada tas X dan ada sepatu Y. Nah, sekarang kita buat persamaannya dari Ibu. Dari si Ibu nih, Ibu beli 2 tas. Kalau 1 tas itu X, berarti kalau 2 tas 2X. Dan berarti ditambah 2 sepatu, 1 sepatu Y, berarti kalau 2 sepatu 2Y, sama dengan 129.000 gitu. Nah, terus yang kedua dari si Ani. Ani beli 3 tas, 1 tas X, berarti kalau 3 tas 3X, ditambah 1 sepatu ya, 1 sepatu Y.
sama dengan 107.000. Nah, ini model matematika. Jadi dari soal yang panjang ini kita translate menjadi model matematika yang ini. Nah, jawabannya yang ini gitu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara penyelesaian SPLDV. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara penyelesaiannya kan. Nah, tapi sekarang dalam bentuk soal cerita, artinya kita harus buat modelnya dulu baru kita bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang kita buat dulu permisalannya. Misal yang pertama, ini ada berarti yang terlibat ada gula, harga 1 kilo gula sama harga 1 kilo telur. Kita misalin dulu harga 1 kilo gula kita misalkan sama X. Nah, harga 1 kilo telur kita misalkan sama Y. Nah, sekarang kita translate soalnya menjadi model matematika dulu. Yang pertama nih, persamaan yang pertama dia beli 5 kilo gula. 1 kilo gula X, berarti kalau 5 kilo 5X ditambah 2 kilo telur. 1 kilo telur Y, berarti kalau 2 kilo telur jadi 2Y sama dengan 106.000. Nah, terus yang kedua, dari kalimat yang kedua, 3 kilo gula, 1 kilo gula X, berarti kalau 3 kilo jadi 3X ditambah 4 kilo telur. 1 kilo telur Y, berarti kalau 4 kilo telur jadi 4Y sama dengan 128.000. Nah, kita harus cari tahu dulu kan, harga 1 kilo gulanya itu berapa sih, harga 1 kilo telurnya itu berapa sih. Nah, caranya sama kayak kemarin, yaitu kita mulai dari eliminasi. Kita harus mengeliminasi salah satunya dulu nih. Nah, kita mau hilangin variabel yang mana dulu? Kita mau hilangin misalkan variabel yang Y dulu nih. Berarti kalau variabel Y mau dihilangkan, yang ini kan koefisiennya, yang persamaan kedua koefisiennya 4, persamaan yang pertama koefisiennya 2. Berarti supaya sama, yang persamaan pertama harus kita kali sama 2 supaya sama-sama jadi 4 koefisien Y-nya. Kita kali nih sama 2. 5 kali 2 jadi 10X, 2Y kali 2 jadi 4Y sama dengan 106 dikali 2 jadi 106 dikali 2 jadi 212 ya, 212. Nah, yang bawah tidak berubah karena tidak dikalikan, jadi tetap 3X ditambah 4Y sama dengan 128. Kita kurangi nih, ini kan berarti 10 kurang 3 jadi 7X, 4Y nya habis kan, berarti 212 kurang 128 jadi 84.000. Nah, berarti X sama dengan 84.000 dibagi 7. Nah, 84 dikali 7 adalah 12.000. Tuh, nah berarti kita dapat nih harga gulanya adalah 12.000. Nah, kalau udah dapat melalui eliminasi, selanjutnya kita substitusi. Kita pilih salah satu persamaannya, yang atas apa yang bawah. Misalkan kita pilih yang persamaan yang atas ya. Jadi dari 5X tambah 2Y sama dengan 106 nih. Nah, berarti kita punya X-nya kita ganti sama 12.000 ditambah 2 Y sama dengan 106. Nah, berarti 5 kali 12 60.000 nih, ditambah 2 Y sama dengan 106. Nah, berarti 2 Y sama dengan 106 dikurang 60.000. Ini pindah ruas ya, 60.000 nya di sini kan positif, berarti pindah ruas jadi negatif kan. Tuh, ini kayaknya pindahnya jauh nih. Kita pindah ke sini ya. Maaf ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Nanti kalian nyetiknya rapi ya, jangan ngikutin berantakannya. Nah, berarti ini sekarang tinggal 2Y sama dengan 106 dikurang 60.000 jadi 46.000. Maka Y sama dengan 46.000 dibagi 2. Maka Y sama dengan 23.000.
gitu. Kita dapat nih harga 1 kilo telur adalah 23.000. Nah, kalau udah, kita lihat pertanyaan yang kedua. Harga 3 telur sama 1 kilo gula jadi berapa? Berarti kalau tadi 1 kilo telur itu X. Jadi kalau misalnya 3 telur 3X ditambah 1 kilo gula ditambah Y sama dengan berapa? Berarti 3X nya kita udah punya nih, X nya adalah 12.000. Berarti 3 dikali 12.000 ditambah Y nya 23.000. 3 kali 12 jadi 36.000 ditambah 23.000. 36 tambah 23 jadinya 59.000 gitu. Berarti jawabannya adalah 59.000. Nah, ini cara penyelesaian SPLDV. Caranya sama kayak yang pertemuan sebelumnya, tapi karena ini soal cerita, kita harus translate dulu menjadi kalimat matematika atau model matematikanya. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua ya. Masih cara penyelesaian SPLDV. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini kita punya ada variabelnya baju, celana, terus ada 2 persamaan. Nah, berarti kita misalkan dulu harga 1 baju. Harga 1 baju kita misalin sama X nih. Nah, berarti harga 1 celana kita misalin sama Y. Nah, sekarang kita translate kalimat yang pertama. 2 baju, 1 baju X, berarti kalau 2 baju jadi 2X ditambah 1 celana berarti Y sama dengan 380.000. Nah, yang kedua 1 baju 1 celana, berarti 1 baju X ditambah 2 celana. 1 celana Y, berarti kalau 2 celana jadi 2Y sama dengan 310. Nah, kita harus eliminasi salah satu variabelnya kan. Nah, di sini udah nih pertanyaannya adalah harga 1 celana. Berarti kita cuma butuh cari celana. Berarti kita harus eliminasi si variabel X-nya biar nggak 2 kali kerja, kita cari aja Y-nya. Kan? Berarti kalau mau cari Y kita eliminasi X-nya kan. Nah, kita samain dulu nih. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah nggak usah dikali. Berarti yang bawah tetap 2X tambah Y sama dengan 380. Nah, yang bawah X kali 2 jadi 2X ditambah 2Y kali 2 4Y sama dengan 310 dikali 2 jadi 620. Nah, karena ini yang atas angkanya lebih besar dari yang bawah, kita tukar aja tempatnya ya. 620 nih kurang 1. Kita tukar, jadi yang persamaan kedua taruh atas, persamaan pertama taruh bawah supaya lebih gampang ngurangnya. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 620. Nah, yang bawah jadinya 2X tambah Y sama dengan 380. Jadi yang dari sini nih kan karena lebih besar angka yang di bawah dibanding yang di atas, supaya nggak bingung tukar aja tempatnya. Jadi yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas gitu, tanpa merubah angkanya ya, sesuai sama yang di sini nih. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, jadi habis kan 2X nya ya, tinggal 4Y kurang Y jadi 4 dikurang 1 3Y sama dengan 620 dikurang 380 jadi 240. Nah, berarti Y sama dengan 240 dibagi 3. Maka Y sama dengan 24 bagi 3 jadi 80.000. Nah, ini kan Y udah harga celana kan, sudah menjawab pertanyaan yang minta hanya harga celana. Jadi kalau yang diminta hanya harga celana, nggak usah dicari harga bajunya supaya nggak 2 kali kerja. Berarti harga celana adalah 80.000. Ini harga celana gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua yang angkanya bukan cuman harga. Jadi kalau misalnya contohnya nih, banyak siswa dalam satu kelas ada 34, selisih siswa putra dan putri adalah 4.
dengan jumlah siswa putri lebih banyak dari siswa putra. Tentukan jumlah masing-masing kelompok siswa. Nah, kenapa di sini ada kalimat siswa putrinya lebih banyak, supaya kita bisa menentukan mana yang mana yang putri, mana yang putra. Kan di sini ada kalimat selisih nih, berarti nanti si putrinya si putri dikurang sama putra gitu. Nah, banyak siswa dalam satu kelas 34. Berarti kita misalin dulu nih, sini ada variabelnya ada dua, yaitu siswa putri jumlah ya, berarti ya. Jumlah siswa putri kita misalin dulu sama X. Nah, terus jumlah siswa putra kita misalin sama Y. Nah, di sini ada kalimat banyak siswa dalam satu kelas adalah 34. Nah, berarti siswa putri tambah putra 34 kan? Nah, berarti dari kalimat yang ini satu kelas jumlahnya 34 bisa kita translate jadi X tambah Y sama dengan 34. Putri ditambah putra sama dengan 34 gitu. Jadi X tambah Y sama dengan 34. Berarti jumlah siswa putri ditambah jumlah siswa putra jadi jumlah satu kelas kan, yaitu 34. Nah, sekarang kalimat kedua nih, selisih siswa putra dan putri adalah 4. Nah, tadi di sini kalimatnya siswa putri lebih banyak. Berarti siswa putri yang di depan. Nah, karena siswa putrinya X, berarti X yang di depan nih. X dikurang Y sama dengan 4. Jumlah siswa putri dikurang putra sama dengan 4 gitu. Tentukan jumlah masing-masing kelompok. Nah, ini karena koefisiennya sama nih keduanya, kita tinggal pilih aja mau ditambah atau dikurang. Tuh. Nah, kalau misalkan ditambah berarti yang tereliminasi si Y. Kalau dikurang berarti yang tereliminasi si X gitu. Kita tambah aja ya. Kalau ditambah kan ini plus min nih Y-nya, berarti Y-nya habis, tinggal X. X tambah X jadinya 2X. Ini kan 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Sama dengan 34 tambah 4 jadi 38. Maka X sama dengan 38 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 19 gitu. Nah, kita udah punya jumlah siswa putrinya. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau pakai persamaan yang atas apa yang bawah. Misalkan yang atas nih, berarti X tambah Y sama dengan 34. Kita udah punya X-nya 19. 19 ditambah Y sama dengan 34. Berarti Y sama dengan 34 dikurang 19. Maka Y-nya adalah 15. Nah, berarti jumlah siswa putrinya 19, jumlah siswa putranya ada 15. Udah deh, kita sudah menemukan jawaban masing-masing kelompoknya. Putri 19, putra 15 gitu. Jadi contoh soal ceritanya tidak hanya melalui harga, tapi bisa juga dalam hal seperti ini ya. Tuh. Nah, ini sekarang tugasnya. Untuk pertemuan kemarin kan tugasnya ada 3 nomor, 1, 2, 3. Nah, ini melanjutkan tugas yang kemarin. Jadi untuk nomor 4 tugasnya yang halaman 187 nomor 6, tugas nomor 5 187 nomor 7, dan tugas yang ke nomor 6 halaman 187 nomor 12. Nah, ini materi terakhir untuk SPLDV dan PLDV cukup sampai di sini. Berarti pertemuan selanjutnya adalah pengumpulan tugas di hari Rabu. Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke Ibu lewat WhatsApp ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.